Kaum muslimin dan muslimah, kita masuk di bab 42, nama-nama dan sifatnya Allah. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, nama-nama Allah dan sifatnya Allah yang ke-42 adalah Al-Jalil. Al-Jalil adalah zatnya Allah yang bermakna Maha Agung. Agung secara kedudukannya Allah. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah zat yang Maha Agung, di mana Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, Maha Agung. Juga Allah dalam keagungan dan kehormatannya, begitu juga dalam kedudukannya Allah, dan juga sifat serta keluhurannya Allah. Allah zat yang Maha Agung itu mempunyai sifat dan nama yang sangat tinggi, nilai dan kedudukannya. Kemudian bahwa Allah adalah zat yang sangat sampai puncak, sangat tinggi, mencapai ketinggian yang maksimal, kehormatan yang maksimal, di mana keagungan Allah itu sangatlah luhur sekali. Jadi kemuliaan juga, kemuliaan yang sempurna. Dari setiap kesempurnaan yang lebih tinggi, Allah ada di atasnya. Para kaum muslimin dan muslimah membahas keagungan Allah, bahwa ini betul-betul kita fahamkan, kita fahami, tidak ada yang di atasnya Allah. Allah yang paling sempurna, paling tinggi, paling luhur. Dan tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Itu betapa maha agungnya Allah di atas segala-galanya. Dan tidak ada yang menandingi terhadap kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah. Tidak ada yang mengungguli keagungan Allah, kekuatannya Allah, tidak ada. Jadi membahas maha agungnya Allah ini betul-betul gedug, mentok sudah, tidak ada yang lebih di atas Allah. Bahwa nama-nama Allah yang berarti sebuah kedudukan yang tinggi ini adalah sebuah kemampuan yang tidak ada tandingan, tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang bisa melawan, tidak ada yang mampu untuk menyamainya, apalagi hambanya Allah. Dalam bahasa wahyu disebutkan bahwa umpama Allah yang begitu maha kuasa ini kok ada dua, maka tentunya apa yang dikuasai oleh satu Tuhan dengan Tuhan yang lain akan saling berbenturan, akan diperebutkan. Bumi misalkan serta isinya, itu akan menjadi sebuah perebutan yang besar. Tapi tidak terjadi sedemikian. Allah betul-betul maha agung, maha mulia, maha kuasa. Tidak ada seorang pun, zat apapun yang mampu menandingi Allah dalam hal kesempurnaannya, kekuasaannya, dan semua keagungan yang Allah miliki. Para kaum muslimin dan muslimah, itulah keagungan Allah, di mana beberapa nama dan asma Allah juga memiliki hampir kemiripan dengan pemaknaan terhadap keagungan Allah ini. Maka kita conclusionkan bahwa betul-betul mentok, gedug, atau jadi kemuliaan yang paling puncak itu milik Allah saja, tidak ada yang lain. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, poin ke-43 adalah Karimun. Al-Karim, yaitu kita bahas bahwa Al-Karim ya Allah bermakna sangat dermawan. Al-Karim ya Allah bermakna sangat dermawan. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah zat yang maha dermawan adalah zat yang langgeng kebaikannya. Langgengnya itu kekal,
atau terus menerus kebaikannya. Allah zat yang maha karim adalah Allah yang terus menerus memberikan kebaikan-kebaikan, tidak pernah berhenti, tidak pernah habis, dan tidak pernah putus dalam memberikan kebaikan-kebaikan kepada hambanya. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa apa yang kita rasakan atau selama hidup di dunia ini bisa kita hayati begitu maha mulianya Allah, dermawannya Allah. Dari awal manusia ada di bumi, kita secara biologi membutuhkan nafas udara. Kemudian kita membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan air, membutuhkan cahaya. Secara pengetahuan ilmu, semuanya sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan banyak hal-hal lain di mana kehidupan ini berdampingan dengan makhluk yang lain, makhluk hidup. Nah, disinilah peran Allah yang selalu memberikan kebaikannya secara terus-menerus, tidak pernah berhenti, barang 1 menit pun, barang 1 hari pun. Di mana hal ini juga memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah itu tidak pernah memutus kebaikannya, selalu dan selalu. Kalau kita sebagai hambanya Allah mencoba untuk berusaha menghentikan barang sebentar saja, itu sudah menjadi kesulitan untuk kita. Contoh bernafas, kita coba berhenti 1 jam. Ya sudah kelar. Nah inilah betapa maha mulianya Allah, maha dermawannya Allah memberikan rezeki kecukupan kepada hambanya dari zaman dahulu sampai dengan ila yaumil qiyamah, terus tidak akan berhenti. Para kaum muslimin dan muslimah, Allah zat yang maha karim juga adalah zat yang memulai memberikan nikmatnya sebelum hambanya meminta haknya. Jadi apabila kita berdoa kepada Allah, di mana kita juga berhak untuk mendapatkan, karena janji Allah begitu, fad'auhu biha. Nah, Allah mampu untuk memberikan haknya terlebih dahulu sebelum dia minta kepada Allah. Seorang yang minta untuk diberikan ketentraman dalam hidupnya, Allah sudah memberikannya dahulu, memberikan umur yang panjang. Allah memberikannya dari semenjak dia lahir sampai mungkin hari dia meminta kepada Allah, selalu dan selalu Allah berikan. Bahwa Allah yang maha dermawan juga mengabulkan doanya sebelum dia berdoa kepada Allah. Jadi bisa saja bahwa apa yang kita doa terhadap Allah itu sebenarnya sudah ada, hanya hati kita, kerentek kita, terbesitnya di hati kita itu ya baru saat itu saja. Padahal apa yang kita minta itu sudah ada, hanya memahaminya kita terhadap apa yang Allah berikan itu, atas apa yang kita doakan, ya, terbesitnya saat itu. Allah lah zat yang mampu untuk mengabulkan doa sebelum hambanya berdoa kepada Allah. Begitu juga Allah adalah zat yang memberi pada kebaikan-kebaikan tanpa mengharap apapun. Allah tidak minta balasan. Maha dermawannya Allah bahwa memberikan apa yang hambanya butuhkan itu enggak pamrih, tanpa pamrih. Jadi ya begitu dermawan, begitu luar biasa. Dan sejatinya bahwa apabila kita menyatakan bahwa Allah itu pelit, ya kitalah yang keliru. Lawang dalam pembahasan doa di sebelumnya kita amati bahwa kita yang tidak berdoa saja itu dimurkai oleh Allah. Kita yang tidak minta saja mana Allah murka. Dalam pembahasan asma Allah yang sebelumnya, enggak doa itu Allah marah. Namun ketika kita mulai berdoa, ketika kita mulai meminta, Allah akan
respon cepat, lebih dahulu justru memberikannya. Maka tidaklah menjadi sebuah kelayakan apabila seorang hamba kemudian mengatakan Allah tidak mengabulkan doanya. Bisa saja apa yang dia doakan itu sudah dia terima, karena Allah mampu untuk memberikan sesuatu yang dia butuhkan sebelum dia berdoa, sesuatu yang dia minta sebelum dia meminta. Luar biasanya Allah. Dan Allah memberi melebihi apa yang hambanya harapkan. Atau kadang-kadang ya sebuah kekayaan begitu melimpah Allah curahkan, padahal ya kita hanya butuh cukup saja. Bahasa-bahasa dari para kaum muslimin dan muslimah ketika meminta ya dalam hal tidak sombong, kemudian mengatakan ya yang penting cukup, cukup untuk berangkat haji, cukup untuk beli mobil, cukup untuk beli rumah, cukup untuk segalanya. Nah ini kan bahwa Allah akan memberikan lebih dari apa yang dia minta ketika Allah menghendaki, dan Allah mampu. Allah Maha Dermawan, Allah sangat dermawan. Ya tadi juga harus difahami bahwa ya jangan dalam keadaan dosa, karena Allah yang Maha Dermawan itu ketika tidak memberikan kepada hambanya ya coba dikoreksi apa yang salah. Apakah makanan kita ada termuat barang-barang haram, pakaian kita, atau kemudian ornamen tubuh kita, outfit kita mungkin haram, atau apa yang kita lakukan ya, berbau dengan sesuatu yang Allah langgar, yang Allah larang, seperti halnya riba dan lain sebagainya. Jadi ya cobalah untuk mengoreksi apa yang salah apabila ada hal-hal yang ditunda oleh Allah. Para kaum muslimin dan muslimah, bahkan Allah tidak pandang bulu memberikan apa yang diminta oleh hamba-Nya. Terhadap siapapun Allah memberi. Tidak melihat siapakah dia. Tidak memilih-milih untuk kepada siapa Allah akan membagi pemberiannya. Tidak. Sama sekali. Bahkan dalam pengertian wahyu bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada orang yang iman dan yang tidak beriman. Dari semenjak zaman kenabian dahulu bahwa orang-orang iman ia diberi rezeki. Begitu juga orang-orang yang tidak beriman. Justru orang-orang yang tidak beriman kadang-kala hartanya jauh melebihi hartanya orang-orang iman itu sendiri. Contoh Qarun itu kaya raya. Hartanya apabila kunci tempat harta simpanannya itu dipikul oleh 9 orang yang perkasa saja, itu masih memberatkan untuk mereka. Artinya ini Qarun kaya raya banget ini, padahal dia tidak iman. Allah tidak milih-milih kok. Allah Maha Dermawan, di mana Allah akan memberikan semuanya kepada hambanya Allah yang Allah kehendaki. Lah orang iman sendiri ada yang kaya raya, seperti halnya Nabi Sulaiman. Yo nabi, yo orang iman, yo ibadah kepada Allah, yo tawakal kepada Allah, tapi ya kaya raya. Begitu juga di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya contoh Utsman, Khalifah Utsman, kemudian Abu Bakar, kemudian ya Ali, ya semuanya tokoh-tokoh yang dermawan, yang kaya raya. Apalagi Khalifah Utsman, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, apalagi. Nah ini contoh-contoh di zaman dahulu di mana beliau-beliau itu ya kaya raya, ya iman. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf atau siapa itu. Jadi beliau kaya raya, ya orang iman juga. Dan saat ini maka tidak ada pemberian yang Allah pilih-pilih untuk hambanya. Semuanya Allah berikan. Bahkan terhadap hamba yang tidak beriman sekalipun. Kalau kemudian kita merasa bahwa wah kok tidak pernah dikabulkan, ya dihayati lagi asma Allah, bahwa kita menyadari kadang-kadang pemberian Allah itu tidak selalunya dalam bentuk yang langsung. Ada 3 kondisi di mana pemberian Allah itu ya diwujudkan. Satu, ya Allah memberikan sesuatu dengan seketika. Hambanya meminta, Allah memberi. Hambanya minta sembuh dengan berdoa, maka kemudian Allah menghilangkan penyakitnya secara langsung. Ada kaum muslimin dan muslimah yang sakit, kemudian kita berkunjung, di mana hal itu sama halnya dengan berjalan-jalan di Raudhatul Jannah, taman surga.
kita berdoa di sana, ya Allah hilangkan rasa sakitnya, semoga bisa beribadah kembali, atau jauhkanlah dari penyakitnya, kemudian dikabulkan oleh Allah, hilang, doanya dikabulkan. Atau hal-hal lainnya yang instan, seperti di zaman atau Nabi Sulaiman, sekejap mata mampu mendatangkan singgasananya Bilqis. Nah, ini hal-hal yang dimana Allah langsung memberikan. Begitu juga Allah akan mampu untuk dimana doa hambanya ini, permintaan hambanya ini kemudian ditunda di hari akhirat. Wes parsoyo. Kalau kita minta di sini kok nggak dikasih-kasih, ya di akhirat pasti dikasih. Artinya kita yakin bahwa oh berarti jaminannya surga ya. Alhamdulillah. Karena memang orang-orang yang tidak doa itu ya akan diancam neraka. Alladzina artinya orang-orang, kami agak dilupakan. Artinya barang siapa yang orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dia akan dimasukkan ke dalam golongannya orang-orang yang sombong dan akan dimasukkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Para kaum muslimin dan muslimah, ketika Allah mengganti sebuah permintaan atau permohonan dengan pemberian yang ditunda, maka ya kita yakin dan kita pasrah kepada Allah, kita akan mendapatkannya esok di hari akhirat. Yakin saja, tidak perlu khawatir. Toh yakin bahwa di akhirat apa yang kita dapatkan akan jauh lebih baik. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, bahwa kadang-kadang doa dan permintaan kita itu sebenarnya diberikan oleh Allah, namun diganti dengan yang jauh lebih baik. Di poin kedua adalah bahwa Allah bisa saja menunda, karena apabila kita tidak yakin kepada Allah dan tidak doa, maka Allah akan menyiksa, akan murka kepada kita. Sebagaimana firman-Nya, walladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bahwa orang-orang yang sombong, yang tidak mau berdoa kepada Allah dari ibadah kepada Allah, walladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannam, Allah akan memasukkan mereka terhadap neraka jahanam, kepada neraka jahanam, di mana mereka akan masuk ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di pembahasan ketiga adalah bahwa doa kita itu terkadang diganti dengan yang lebih baik. Kita mintanya A, kemudian diganti dengan B. Kita minta jodoh, namanya Aini, kemudian digantinya Fitriani dan lain sebagainya. Jadi ya sudah lengkaplah bahwa pemberian Allah ini tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Allah sangat dermawan. Yakinlah bahwa Allah mengabulkan semua permintaan. Kaum muslimin dan muslimah, itulah karimnya Allah, di mana Allah Maha segalanya, Allah Maha langgeng pemberiannya, dan Allah memberi sebelum hambanya meminta, dan Allah memberikan pemberian tidak pandang bulu pada siapapun, dimanapun dan bagaimanapun. Itulah bahasa. Mari kita lanjutkan bahasannya asma-asma Allah dan sifatnya, yaitu Ar-Raqib 44, di mana Allah memiliki sifat meneliti dan juga bisa dimaknai sebagai yang mengawasi. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah Zat yang Maha Ar-Raqib adalah Zat yang melihat atas sesuatu yang tersimpan atau tersembunyi di dalam hati. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan sesuatu yang tersembunyi, yang menjadi sebuah rahasia, simpanan rahasia. Nah, kemampuan Allah itu tidak seperti manusia. Allah mampu mengetahui hal itu dalam sekejap mata. Nah, inilah kemampuan Allah yang luar biasa. Dalam asma Allah yang sebelumnya, bahwa
sebanyak apapun manusia ini, bagi Allah adalah bagaikan sejauh apapun itu seperti gambaran yang bisa dinalar oleh kita adalah seperti halnya elang yang melihat mangsanya yang ada di bumi. Jadi sejauh itu pun Allah mampu, si elang bisa melihat ke targetnya yang ada di bawah, karena memang mempunyai secara sains mata elang itu berbeda dengan mata manusia. Korneanya berbeda. Nah ini bahwa Allah juga tidak hanya mampu melihat yang tampak saja, Allah mengetahui terhadap yang tersembunyi di dalam hati, terbesitkan di dalam hati. Allah mengetahui hal-hal yang samar atau samar yang belum jelas. Allah mengetahui hal-hal yang bisik-bisik, atau karena bisik-bisik ini kan hanya diketahui oleh kita dan juga orang yang kita bisiki. Bahkan terkadang bisik-bisik itu ya hanya bisa didengar oleh orang yang di sampingnya. Nah ini Allah mengetahui hal itu. Allah meneliti, Allah mengawasi, Allah melihat. Nah begitu juga Allah melihat apa-apa saja yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, atau di mana dengan posisi yang tidak dekat itu Allah mampu untuk menelitinya, Allah mengawasinya. Tidak seperti halnya manusia. Jangkauan kita itu ya, walaupun kita bisa melihat jauh sepanjang mata memandang, namun penglihatan kita itu ya, dan apa yang menjadi daya cakup pengetahuan kita itu terbatas. Apalagi bagi orang-orang yang penglihatannya sudah kurang atau jarak jauh harus menggunakan alat bantu, ya ini sudah tidak awas lagi. Nah Allah bahkan apa-apa yang ada di langit dan di bumi Allah mau melihat. Dan juga yang paling utama adalah di mana Allah Ar-Raqib ini menghitung apa saja yang dilakukan oleh hambanya. Allah menghitung terhadap hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar. Nah, itu Allah ketahui, Allah hitung. Dan Allah menjaga atas apa yang dikerjakan oleh diri. Allah awasi, Allah tugaskan malaikat-malaikatnya untuk memantau, menulis, menyaksikan apa yang kita kerjakan. Bahkan dalam bahasa wahyu, para kaum muslimin dan muslimah, semua anggota tubuh kita itu sejatinya akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Atau dalam surah Yasin juga sudah jelas bahwa firman Allah membuktikan atau memberikan pencerahan bahwa ketika pada harinya Allah akan membuat tangan-tangan dan mulut kita ini atau menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi, atau hal-hal yang bisa bersuara ini akan ditutup oleh Allah, mulut terutama. Kemudian hal-hal yang bersifat tangan, kaki sebagai alat gerak dan lain sebagainya akan dibuat berbicara oleh Allah. Jadi ya betapa maha awasnya Allah mengawasi semua apa yang hambanya lakukan. Para kaum muslimin dan muslimah, dan Allah adalah zat yang mengawasi dengan mencatat semua amalan-amalan hambanya, sehingga pengawasannya Allah itu tidak akan terlewat satupun. Kalau secara penggambaran wahyu bahwa apa yang kita lakukan itu dicatat dan digantungkan di leher kita, namun ya tidak terlihat. Nah sehingga ini akan menilai, akan bernilai bahwa apa saja yang kita lakukan itu mempunyai maksud dan tujuan. Itu ketahuan apa yang kita maksudkan dalam perbuatan kita itu ya ada catatannya. Niatnya apa? Kalau kita betul-betul karena Allah, maka ya akan mendapatkan pahala. Namun apabila niatnya karena hal sesuatu yang duniawi, ya maka itu juga akan dia dapatkan kalau Allah menghendaki. Maka apapun yang kita kerjakan, maka niatilah semuanya untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk kemaslahatan. Yana Al-Mujib, zat yang mengabulkan.
Allah zat yang mengabulkan adalah zat yang mengabulkan terhadap doanya orang yang berdoa. Jadi apabila kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Kemudian Allah juga akan mengabulkan permintaannya hambanya Allah yang meminta. Permintaannya orang yang meminta kepada Allah, siapapun mereka. Kalau dalam pengertian yang lainnya, walaupun dia tidak beriman, walaupun dia dalam kondisi yang tidak yakin kepada Allah, namun dia meminta, maka Allah akan kabulkan. Kemudian dimanapun dia berada, kadang-kadang ada satu kondisi yang memojokkan hamba, sehingga dalam kondisi terdesak baru ingat kepada Allah. Kalau dalam bahasa wahyu, orang berangkat ke lautan untuk mencari ikan, menjadi seorang nelayan, kemudian kapalnya terombang-ambing di lautan seperti ceritanya Nabi Yunus. Baru mereka berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah supaya dijaga. Maka inilah suatu kondisi di mana dimanapun ketika dia berdoa kepada Allah, Allah bisa untuk mengabulkannya. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, dan begitu juga Allah mengabulkan dalam keadaan hambanya yang bagaimanapun kondisinya. Jadi apabila dia mampu untuk mengerjakan sunnah Nabi, maka perintah dari Allah, dari Nabi, perintah dari pesan-pesan Nabi kita adalah bahwa dalam ibadah, terutama berdoa, ini jangan kalau pas kepepet saja. Jadi dalam berdoa itu Nabi berpesan, ibadahlah kepada Allah dalam keadaan longgarmu seperti engkau sedang beribadah dalam keadaan sulitmu. Jangan ketika sedang kepepet saja baru berdoa dengan banyak kepada Allah. Tidak begitu. Berdoalah di waktu longgarmu ketika engkau berada seperti engkau dalam keadaan sulit. Nabi juga berpesan, manfaatkan 5 sebelum 5. Sehat sebelum sakit, longgar sebelum sempit, kaya sebelum miskin, atau kemudian hidup sebelum mati, dan juga hal-hal yang lain yang mendukung agar kita tidak hanya dalam kondisi terpepet saja ibadah kepada Allah. Selalu dan selalu memanfaatkan waktunya. Terutama meyakini bahwa Allah Al-Mujib. Ini berarti kita berhak untuk berdoa dimanapun, kapanpun, dan kondisi apapun. Para kaum muslimin dan muslimat, bahwa 3 hal ini adalah sebuah kondisi untuk seorang hamba meyakini betul tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Itu tidak ada. Bahkan orang yang dianiaya itu jauh lebih makbul, mustajab doanya ketika dia berdoa kepada Allah sesuai dengan sabda Nabi. Ada beberapa golongan orang yang doanya itu langsung didengar dan dikabulkan oleh Allah. Salah satunya adalah doanya orang yang dianiaya. Ketika dia berdoa kepada Allah, maka ketika hambanya sedang dianiaya, jangan doa yang jelek. Gunakanlah untuk berdoa untuk kebaikan dirinya dan keluarganya serta orang-orang iman pada umumnya. Para kaum muslimin dan muslimat, begitu juga Allah adalah zat yang mengabulkan terhadap doanya. Adalah Allah zat yang memiliki kekuasaan. Jadi pemahaman yang masuk adalah ketika Allah mengabulkan doanya hamba, maka hal itu adalah merupakan keutamaannya Allah dan kebaikan Allah. Kita minta kok dikasih, itu sebuah keutamaan Allah, kefadhilan dari Allah. Nah,
Karena sejatinya Allah itu akan mengabulkan semua hamba, doa-doa hambanya yang meminta dan berdoa kepada Allah. Tidak ada yang ditolak. Juga Allah akan selalu mengabulkan doa terhadap orang-orang yang memiliki keyakinan berdoa dan meminta kepada Allah. Di mana justru Allah ketika mengabulkan doa dan permintaan itu sangat senang, sangat akan memuliakan kepada hambanya. Allah berbeda dengan hambanya yang justru ketika hambanya sesama manusia dimintai terus menerus dia akan marah. Pengertian Al-Mujib demikian. Ketika hambanya Allah dimintai terus menerus, ini akan marah. Allah tidak, justru Allah murka ketika hambanya tidak mau berdoa kepada Allah. Sesuai dengan bahasa wahyunya, alladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannam dakhil. Orang-orang yang sombong, tidak mau ibadah dengan berdoa kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah bersama orang-orang yang masuk. Para kaum muslimin dan muslimah, dan sudah barang tentu bahwa Allah akan memuliakan kepada hambanya yang berdoa. Kalau orang yang tidak berdoa itu akan diancam neraka, maka orang yang berdoa akan mendapatkan sebaliknya, yaitu dimasukkan ke dalam kebahagiaan dan kemuliaannya Allah. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, itulah al-mujibnya Allah. Begitu maha besarnya Allah mengabulkan doa-doa hamba dan permintaannya hamba, itu ya sangat mampu untuk Allah. Ya, mengabulkan doa-doanya hamba itu buat Allah ya suatu hal yang tidak pandang bulu, tidak pandang siapa dan kondisi bagaimanapun. Kitalah yang harus menyesuaikan diri untuk meminta kepada Allah, untuk selalu berdoa kepada Allah. Jangan sampai keyakinan kita tergoyahkan oleh kondisi. Jangan sampai keyakinan kita terhadap pengabulan doa Allah itu tergoyahkan oleh sebuah situasi di mana pada akhirnya kita tidak yakin kepada Allah dan justru meminta kepada selain Allah. Justru meminta kepada hal-hal yang musyrik. Ya, ilmiah itu memiliki satu kelebihan. Sains itu memiliki sebuah kelebihan. Tapi yakinlah semua yang Allah berikan itu atau yang Allah kabulkan dengan berdoa kepadanya Allah. Kadang-kadang membutuhkan perantara. Perantaranya Allah ketika mengabulkan doa itu banyak. Sudah usaha ke rumah sakit, kemudian ke dukun sehat, dukun pijet, kemudian sudah dibawa ke ahli patah tulang, kemudian semuanya sudah usaha, ternyata dilalah, ketika bertemu dengan seorang yang memiliki nama besar, hanya diinikan saja sembuh. Nah itu kan ya seolah-olah menjadi kayak wah ternyata ini lebih manjur ya. Yakinlah bahwa Allah mengabulkan doa, memperantarakan doanya terhadap hal apapun. Jangan patah keyakinan bahwa ketika kita sudah terlampau di ujung kesabaran, kemudian akhirnya meninggalkan kepercayaan dan keyakinan kepada kekuasaan Allah. Jangan. Karena ketika kita yakin kepada Allah ya harus yang kafah. Tinggalkan semua kepercayaan yang di luar keyakinan kepada Allah. Seandainya nanti kita akan mendapatkan kesembuhan atau apapun melalui perantara sesuatu, yaitu perantara yang Allah pertemukan untuk kita. Kok dirilah kepada Bapak A, dokter A, atau tempat
penyembuhan A, B, dan C itu adalah semua ilham dari Allah. Kita bertemu dengan beliau dan apa yang kita rasakan kemudian disembuhkan, apa yang kita butuhkan kemudian ada, apa yang kita doai kemudian mendapatkan di sana, pekerjaan, jodoh, dan lain sebagainya. Nah, kok Dilana bertemu dengan Bapak A, B, C, kok tidak ketemu-ketemu, tidak dapat-dapat, kemudian ketika kita ngobrol dengan teman, justru malah mudah. Semua adalah perantara dari Allah. Yakinlah Allah mengabulkan terhadap doa-doa kita. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, 46 adalah Al-Wasi, di mana Allah adalah zat yang maha luas. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia yang kami hormati, Allah adalah zat yang Al-Wasi, yang maha luas, di mana Allah adalah zat yang maha luas dan tidak terbatas kekuasaannya secara mutlak. Allah zat yang maha luas dan tidak terbatas kekuasaannya secara mutlak. Artinya tidak ada batasan kekuasaannya Allah. Allah betul-betul menguasai kekuasaannya terhadap keseluruhan alam ini. Dan Allah adalah juga zat yang maha luas di dalam nama-namanya, di dalam sifat-sifatnya, di dalam perbuatannya, di dalam kerajaannya, di dalam kekuasaannya. Semuanya maha luas bagi Allah. Hikmahnya adalah apabila seseorang mengetahui Allah dengan segala kedikdayaannya, segala maha luasnya, maka fahamilah, ketahuilah, ilmunya Allah itu bagaikan lautan, di mana ilmunya Allah yang seluas lautan itu tidak ada tepinya, tidak ada ujungnya. Dan meyakini bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita kuasai, apa yang kita fahami itu ya hanya sedikit saja. Contoh di cerita-cerita para nabi bahwa seseorang yang mengaku terpintar, tercerdas pada zamannya. Contoh riwayat kecil adalah ceritanya Nabi Musa yang menganggap dirinya lebih hebat, lebih pintar atau di antara semua hambanya, kemudian dipertemukan oleh Nabi Khidir, di mana beliau adalah sosok nabi yang mampu untuk melihat masa depan. Ini adalah contoh-contoh yang sangat luar biasa, di mana ternyata ada ya hambanya Allah yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Kalau penggambaran itu ya, sebelum hal itu terjadi, Nabi Khidir bisa menanggulangi. Contoh ketika beliau mengikuti kepada Nabi Khidir, ya kenyataan bahwa Nabi Musa ini tidak tahu, sehingga cenderung tidak sabar. Ketika Nabi Khidir merusak sebuah perahu, Nabi Musa marah-marah, loh, Anda ini sudah diberikan kapal gratis kok kemudian malahan dirusak kapalnya. Kemudian Nabi Khidir setelah di ujung perjalanannya menceritakan bahwa akan ada sebuah perompak di mana kapal ini akan dijarah. Kalau dibocorkan, nah perompak itu tidak jadi untuk mengambil harta bendanya si pelayan. Sedangkan si nelayan ini bisa memperbaikinya kembali. Kemudian ada sebuah kisah di mana Nabi Khidir meluruskan sebuah tembok, di mana tembok ini terdapat awalnya itu terlihat ada simpanan harta milik anak yatim yang kemudian Nabi Musa yang tidak tahu akan apa yang akan terjadi, beliau kaget. Kemudian merasa bahwa ini ada sesuatu hal yang baik ini, jadi minta saja balasan untuk jasa kita ini. Kemudian Nabi Khidir menceritakan ketika di ujung perjalanan ketidaksabarannya, beliau
memberitahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, sejatinya bahwa ada harta anak yatim di bawah sana yang disembunyikan, dan ketika harta ini nanti diambil oleh orang-orang yang memaksa, maka anak itu tidak akan bisa menikmatinya. Sehingga saya luruskan tembok ini agar lebih memberikan keamanan untuk harta benda itu. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa Allah sangat maha mengetahui dan memberikan pengetahuannya kepada Nabi Khidir yang luar biasa. Dan yang ketiga, ada anak kecil yang mohon maaf bahwa sedang bermain, kemudian Nabi Khidir mematahkan kedua lehernya sehingga anak itu wafat. Nabi Musa yang tidak mengetahui keadaan itu, kemudian beliau menegur, Anda ini bagaimana datang ke sebuah penduduk, kemudian ada anak kecil yang tidak berdosa kok dibunuh, Anda melanggar ini. Kemudian Nabi Khidir menceritakan kembali bahwa, wahai Musa, apa yang Allah tunjukkan kepada saya ini sangat jauh dari ilmu yang engkau ketahui, bahwa anak ini di masa depan ini akan membangkang kepada orang tuanya. Sehingga Nabi Khidir diberi ilham untuk mengakhiri kehidupannya, dan pada akhirnya Allah akan memberkahi dengan anak yang jauh lebih barokah, yang lebih soleh dibandingkan dua anak ini. Sehingga orang tuanya ini bisa mendapati kesolehan anak-anaknya dan bisa hidup dengan ibadah dengan lebih baik. Nah, itu kan hal-hal yang maha luasnya Allah dengan pengetahuannya. Kemudian bahwa sesosok burung yang mengikuti di kapalnya Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika ada di lautan itu mematuk air, meminum air sehingga meninggalkan atau menjatuhkan tetesan. Saat itulah Nabi Khidir mengatakan bahwa, wahai Nabi Musa, Nabiullah, bahwa ilmunya Allah itu seluas lautan, sedangkan bahkan tidak bertepi, sangat luas sekali. Dan apa yang kita miliki, pemberian Allah terhadap kita hanyalah setetes air yang menetes dari paruh burung tadi. Dan ilmunya Allah lebih luas daripada lautan itu sendiri. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kita yang memahami ilmunya Allah yang maha luas, maka ketahuilah, fahamilah bahwa ilmunya Allah sangat luas dan tidak bertepi. Jadi kita diberi pengetahuan Allah yang sedikit ini, gunakanlah untuk memahami dan meyakini terhadap asma-asma Allah. Para kaum muslimin dan muslimah, dan juga jika seseorang mengetahui Allah yang maha melihat, mengetahui pada kebaikan-kebaikan Allah, pada nikmat-nikmat Allah, bahwa ketahuilah kekuasaan dan kemampuan Allah itu tidak ada batasnya. Dan tidak ada yang bisa menghitung. Semuanya tidak ada yang bisa membatasi. Betul-betul Allah maha luas kekuasaannya, kemampuannya di atas hambanya, makhluknya Allah. Dan juga jika kita mengetahui bahwa Allah itu memberikan rahmat, mampu memberikan kasih sayang kepada hambanya, maka ketahuilah tidak ada yang bisa membatasi kekuasaan dan nikmat-nikmatnya Allah. Maha luas dan maha luar biasa, tidak terhitung, tidak terhingga. Dan fahamilah bahwa rahmatnya Allah mencakup seluruh makhluknya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, itulah maha luasnya Allah
Ya, bahwa kita memahami dan menyadari Allah dan harus mengerti kekuasaan Allah itu begitu luar biasa, sehingga kita hambanya harus yakin dan mantap bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita kuasai, yang kita punyai adalah semata-mata sebahagian kecil dari kekuasaan dan rahmat Allah. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kita masuk di bab 47, ialah bab Al-Hakim. Al-Hakim, zat yang maha menghukumi, zat yang maha bijaksana. Semoga ASMR ini bisa nyaman untuk didengar. Silakan gunakan alat pendengaran yang nyaman. Semoga apa yang kami bawakan bisa memberikan manfaat dan barokah. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, 47 adalah Al-Hakim, di mana Allah yang Maha Al-Hakim adalah zat yang menghukumi beberapa perkara dan Allah menyempurnakan pada hukumnya. Jadi Allah dalam menghukumi itu dengan hukum yang sempurna, dengan hukum yang terbaik. Tidak ada hukum Allah yang cacat, hukumnya Allah sempurna. Dan Allah juga memahirkan terhadap hukumnya, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Itu Al-Hakimnya Allah. Maka dengan hal itu, dengan mahirnya Allah dalam menyelaraskan hukum, menyempurnakan hukum, tidak ada hukum-hukumnya Allah yang saling berselisih. Tidak ada hukum-hukumnya Allah yang saling bertentangan. Tidak ada. Dan Allah menempatkan dan meletakkan suatu hukum dengan sebaik-baiknya tempat. Allah meletakkan hukum dengan posisi yang paling terbaik, paling layak dan yang paling utama. Itu adalah sifat hakimnya Allah. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa kenyataan bahwa tidak ada hukum-hukum Allah yang berselisih, karena Allah sendiri telah banyak menurunkan penyempurnaan dalam masalah khamar atau arak. Allah awalnya masih membolehkan atau hanya dilarang pada saat tidak mengerjakan sholat, dan di luar sholat masih boleh. Kemudian dengan adanya peristiwa-peristiwa di mana orang-orang iman kehilangan kontrol atas kesadarannya, kemudian wahyu Allah itu menyempurnakan, turun untuk memperkuat, sehingga kemudian wahyu-wahyu Allah itu menjadi lebih sempurna dan baik. Dan juga ketika wahyu Allah ini tidak lagi bisa digunakan dalam suatu peradaban di zaman masa turunnya, nah Allah menurunkan nasih dan mansukh, di mana apabila hukum itu, ayat itu memberatkan, kemudian Nabi diwahyui oleh Allah untuk menyampaikan kembali tentang nasikhnya Allah yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah sekian puluh tahun diturunkan, kurang lebih 23 tahun itu, sudah sangatlah sempurna beserta dengan hukum-hukumnya dan agamanya, Islam. Maka perselisihan ini datangnya tidak lagi dari Allah. Dari Allah hukumnya sudah sempurna. Kadang-kadang perselisihan ini ada di kalangan hambanya Allah, antara yang iman dan tidak iman. Mereka saling memperdebatkan.
Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, begitu pula Allah adalah zat yang memiliki hikmah di dalam pertama firman-Nya Allah. Karena firman-Nya Allah itu banyak sekali hikmahnya yang kita bisa rasakan, seperti halnya perintah puasa Ramadan dan lain sebagainya. Begitu juga dalam perbuatannya Allah itu juga mengandung banyak hikmah, di mana Allah memberikan keadilan, rezeki dan lain sebagainya. Dan dalam hukum-hukumnya Allah, Allah meletakkan hikmah di sana. Allah memberikan banyak intisari dari sebuah wahyu, di mana kita harus mendapatkan taufik dari wahyu-wahyu hukum-hukum Allah yang diturunkan. Para kaum muslimin dan muslimah, bahwa Allah berfirman itu, Allah tidaklah berfirman, tidak berbuat, tidak menghukumi, dan tidaklah merinci sebuah kebenaran atau sebuah wahyu, sebuah firman, hukum, kecuali Allah sudah merincinya dengan sangat detail, dengan hak dan benar, dengan adil, dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Jadi Al-Hakim ya Allah dalam memberikan hukum-hukum terhadap umat manusia, hambanya, ini sudah sangat terperinci dan sangat benar dan sangat pasti keadilannya. Jadi kalau kembali kepada keyakinan kepada Allah, kitalah yang juga harus meyakini betul bahwa firman Allah tidak ada lagi kekurangan. Para kaum muslimin dan muslimat, itulah Al-Hakim ya Allah, di mana hukum Allah ini adalah hukum yang sudah disempurnakan melalui wahyu Allah di dalam Al-Quran, dan kita wajib untuk meyakininya. Yang ke-48, yang ke-48 ialah Al-Wadud, di mana Al-Wadud adalah bermakna yang mencintai. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah yang Maha Al-Wadud adalah zatnya Allah yang banyak rasa cintanya. Allah yang Al-Wadud adalah di mana Allah mempunyai sifat ngesakne dalam bahasa Jawa, kasihan dan mencintai terhadap hambanya, perhatian. Adapun bentuk dari Al-Wadudnya Allah, di mana Allah menunjukkan rasa cintanya, rasa kasihnya dengan membuat manusia bisa mengenali terhadap sifat-sifatnya Allah yang baik. Jadi memberikan ilmu dan pengetahuan tentang Allah itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Karena kalau hati kita keras, tidak bisa menerima terhadap informasi yang Allah cantumkan di dalam wahyu, ya selamanya kita tidak akan bisa menerima kebenaran Islam, kebenarannya agamanya Allah. Maka Allah menunjukkan perhatiannya dengan hambanya bisa mengenali Allah dari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang baik. Dengan itu kita bisa menerima takdir, qadar, musibah, mara bahaya, semuanya yang Allah tuliskan untuk kita. Dan juga Allah yang Maha Al-Wadud, yang Maha mencintai, di mana Allah menunjukkan cintanya terhadap orang-orang yang berdosa. Allah tunjukkan dengan mengampuni terhadap dosa-dosanya. Yang iman, yang tidak beriman. Dan Allah juga menunjukkan rahmatnya. Itu termasuk bentuk dari cintanya Allah untuk orang-orang iman, ya, khususnya bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah wabil khusus. Dan untuk orang-orang yang masih melaksanakan maksiat dan dosa, Allah memberikan kasih sayang dengan memberikan ampunan ketika dia mengakui kemudian taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi lengkaplah sudah kasih sayang dan cintanya Allah. Berikutnya Allah juga menunjukkan rasa cintanya dengan memberi rezeki terhadap makhluknya. Loh, itu tidak datang dengan sendirinya. Allah memberikan rezeki
hambanya, ada yang kaya raya, ada yang sedang-sedang, ada yang sultan kaya raya. Nah, ini semua ada atas bentuk dari cintanya Allah terhadap hambanya. Begitu pula banyak sekali nikmat Allah yang luas, yang sangat-sangat luas. Belas kasihnya Allah, nikmatnya Allah itu ya Allah sempurnakan, Allah berikan, baik itu hal-hal yang samar, yang tidak bisa terlihat secara langsung, atau hal-hal yang sifatnya adalah tampak. Allah menunjukkan rasa cintanya dengan sesuatu yang Allah langsung bisa ditampakkan terhadap makhluknya. Contoh ya, seorang yang bisa langsung bertatap muka dengan Allah, walaupun tidak bisa seperti Nabi Musa. Kemudian seperti halnya ahli surga, mungkin nanti kita akan bisa melihat meskipun kita di balik tabirnya Allah. Nah, ini begitu besar nikmat-nikmat Allah yang akan diberikan. Memberikan rahmatnya Allah, ridhonya Allah di surga. Nah, ini adalah bentuk dari kasih sayangnya Allah, cintanya Allah terhadap hambanya. Para kaum muslimin dan muslimah, Allah juga adalah zat yang mana nabi-nabinya Allah itu cinta kepadanya. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, semuanya adalah contoh-contoh nabi yang totalitas dalam ibadah dan meletakkan kasih sayangnya besar kepada Allah. Nabi Ismail, Nabi Musa, dan semua Nabi Ayub, Nabi Harun, Nabi Daud, semuanya menaruh rasa cintanya kepada Allah. Begitu juga hamba-hamba Allah yang beriman. Kita juga hendaknya mampu untuk membalas cintanya Allah dengan cinta kepada Allah, membalas rasa kasih sayangnya Allah dengan sayang kepada aturan-aturan Allah, perintahnya Allah. Dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Rasul dan orang-orang iman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kalau dalam bahasa wahyu bahwa ketika kita tidak mau untuk beribadah, berperang, berjihad, mempersungguh dalam urusan agama, Allah bertanya, apakah harta, benda, keluarga itu lebih memberatkan untukmu dalam acara sabilillah, dalam membela agamanya Allah? Nah, seandainya demikian, maka Allah mengancam, tunggulah sebuah kehancuran di mana ketika agama atau sabilillah ini tidak dipersungguh, tidak dihidup-hidupkan, Allah akan memberikan peringatan yang berat. Maka orang-orang iman itu juga begitu juga Rasul-Rasul Allah pasti membalas cintanya Allah dengan cinta kepada aturan-aturan Allah, dengan agama yang murni, agama yang ikhlas, agama yang tidak dicampuri oleh syirik, khurafat, tahayul dan lain sebagainya. Bab 49 adalah Al-Majid, Allah yang sangat maha agung. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, Allah zat yang maha agung, yang Al-Majid, adalah zat yang paling pol kemuliaannya dalam pemberiannya Allah. Tidak ada yang bisa menyamai di dalam kedermawanannya Allah. Kalau dalam sifat Al-Karim itu memuat isian bahwa Allah memberikan rezekinya itu terus menerus, nikmatnya terus menerus, tidak ada batasnya. Atau dengan pengertian bahwa nikmat Allah yang tidak terbatas itu, nah ini Allah maha dermawan, pol kemuliaannya dan pol dalam pemberiannya. Kemudian Allah adalah zat yang sangat dermawan. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih dermawan daripada Allah. Jadi kalau Allah sudah memberikan sifat Allah yang sangat agung ini, Allah juga memiliki arti kedermawanan yang sangat tinggi. Bagi Allah ya, zat yang mulia zatnya, Allah maha baik perbuatannya, Allah maha agung sifatnya, dan Allah besar
kekuasaannya, dengan menyadari keagungan Allah, semua bagi Allah adalah kebaikan, kemuliaan, keagungan, kebesaran. Dan zatnya Allah mampu untuk mencegah, artinya menolak. Dalam hal apa? Allah mampu untuk menolak sesuatu yang Allah kehendaki. Dan ketika Allah sudah menolak atau mencegah sesuatu, tidak akan ada yang mampu untuk melampauinya. Contoh, apabila ada orang-orang yang tidak beriman kemudian berniat untuk membinasakan kepada orang muslim, kepada orang iman, maka ketika Allah sudah menghendaki untuk menjaga, itu tidak akan berhasil. Upaya mereka tidak akan pernah berhasil. Allah Al-Majid yang Maha Agung mampu untuk mencegah atau menolak, sehingga tidak akan ada yang mampu untuk menggagalkan. Nah, kalau Allah sudah berniat, Allah sudah memutuskan untuk menjaga terhadap orang iman, melindungi orang-orang iman, maka tidak ada satupun yang mampu untuk berhasil melampaui penjagaannya Allah. Nah, ini adalah sifat Maha Agungnya Allah dalam melindungi orang-orang iman. Begitu pula ketika orang-orang yang tidak beriman ingin menjatuhkan terhadap orang-orang iman, maka Allah mampu untuk mencegahnya. Mereka berniat untuk membelokkan atau bermaksud untuk memelintirkan, untuk menyesatkan, untuk menghilangkan keinginan ibadahnya orang iman, untuk mengintimidasi, maka mereka tidak akan pernah berhasil karena Allah lah yang telah menolak. Allah mampu untuk menggagalkan apa yang mereka niati itu. Karena Allah sudah menjaga, menolak usahanya mereka untuk merintangi, untuk menggegeri terhadap orang-orang iman. Nah, inilah sifat Al-Majidnya Allah. Yang pertama, dalam pengertian Al-Majid yang dimaksudkan penjagaan, jelas-jelas bahwa mereka tidak akan bisa, tidak akan mampu. Dan yang kedua, bahwa perlindungan Allah itu bahkan mampu untuk membinasakan terhadap mereka. Jadi Allah menjaga dengan kesungguhan yang tinggi. Mereka berniat untuk merusak, maka Allah pun mampu untuk merusak terhadap mereka, akan menjatuhkan mereka. Karena kedudukan Allah atau karena kemuliaan Allah tidak akan mampu untuk dicapai oleh siapapun hambanya. Allah berkehendak sesuatu pasti berhasil, tapi hambanya kemudian tidak akan mampu, makhluknya tidak akan mampu melampaui dari keagungannya Allah. Dan pasti dan sudah jelas bahwa Allah akan menolong terhadap hambanya Allah yang menolong terhadap agamanya. Itu menjadi janji dalil bahwa kita, orang-orang iman yang selalu beribadah kepada Allah, pasti akan diselamatkan, akan ditolong. Tidak perlu untuk khawatir, tidak usah takut menghadapi terhadap orang-orang yang merintangi ibadahnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu tidak. Yang kita harus yakini bahwa Allah pasti menolong, Allah pasti menjaga. Maka kita juga wajib untuk berdoa kepada Allah untuk selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin muslimah, itulah Maha Agungnya Allah, betapa Allah mampu untuk memberikan semua kedikdayaannya untuk menjagai kita. Di zaman Nabi, para nabi-nabi itu ketika mendapati gegeran, ketika di zaman Nabi Muhammad mendapatkan rintangan menggerakkan pasukan gajah, ketika umat-umat muslim itu tidak bisa untuk melawan, Allah yang turun tangan, maka dengan mengirimkan batu-batu yang panas yang merusak terhadap pasukan gajah itu. Dan dalam riwayat-riwayat yang sudah tersebar luas bahwa hal itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Itu Allah cantumkan di dalam surat Al-Fil
sebagai sebuah petunjuk bahwa Allah mampu loh menjaga seperti itu. Jadi kita pun mengambil kesimpulan untuk selalu dan yakin terhadap keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kita langsung ke pembahasan. Poin 50 adalah al-ba'its, al-ba'its, di mana Allah adalah zat yang membangkitkan. Begitu juga al-ba'its ini bermakna Allah yang mengutus. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia dan kami hormati, Allah zat yang maha al-ba'its adalah Allah, di mana Allah adalah zat yang menciptakan terhadap hamba-Nya Allah. Allah menciptakan terhadap makhluknya. Dan begitu pula Allah akan mewafatkan terhadap hamba-Nya. Jadi kalau Allah yang sudah memberikan kita hidup dengan ruh, kepastiannya adalah bahwa Allah akan mewafatkan kembali. Dan Allah tidak hanya melakukan dua hal itu saja. Setelah hamba-Nya diwafatkan, nanti Allah akan bangkitkan kembali dari kuburan mereka. Untuk apa? Tentunya Allah akan menghitung, kemudian membalas amal perbuatan yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Kalau kita iman dan baik, husnul khatimah, maka kita akan bisa masuk ke dalam surga Allah. Sebaliknya, ketika Allah membangkitkan kita dalam keadaan yang tidak beriman, maka sangat mungkin seorang hamba untuk masuk ke dalam neraka-Nya Allah. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, disinilah letak di mana keimanan itu akan bermanfaat. Di dunia lah, ya toh, momen-momen ibadah ini bermanfaat. Nanti ketika sudah memasuki alam akhirat, tidak ada lagi, ya toh, waktu untuk beribadah. Tidak ada lagi momen kembali ke dunia. Tidak ada lagi untuk menyesali perbuatan yang sudah kita lewatkan begitu saja tanpa beribadah, tidak mengikuti aturan Allah. Karena zaman Nabi, zaman Rasul, orang-orang yang tidak mengikuti ibadah ya banyak. Bahkan mereka sebagai tujuan utama terutusnya Nabi itu yang mengingatkan akan tujuan hidupnya, ya tidak iman ya banyak. Namun kita fahami ketika nanti telah dibangkitkan oleh Allah dengan tidak membawa amalan, itu sudah jaminan untuk mendapatkan siksanya Allah. Orang iman saja yang beribadah, yang beramaliyah, masih ada ancaman apabila amaliyahnya keliru, salah, dan tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, apalagi yang tidak membawa amalan sama sekali. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah adalah zat yang mengutus utusannya dengan tujuan memberi kabar gembira dan kabar penakut. Jadi al-ba'itsnya Allah itu tidak semata-mata hanya memberikan info penting tentang tujuan hidup, tapi Allah juga memberikan apakah cara yang harus dilakukan, bagaimana ibadah yang betul, bagaimana ibadah yang benar kepada Allah dengan cara mengutus utusannya. Mereka basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira dan kabar penakut terhadap hamba-Nya, dengan tujuan itu, seorang Rasul diutus itu agar hamba-Nya Allah mau beribadah kepada Allah, mau berdoa kepada Allah, mau memanggil atau keimanan yang ada di dalam hatinya itu untuk mengesahkan kepada Allah. Tujuan utama seorang Rasul. Jadi kalau diutus utusan ya, berupa hamba-hambanya Allah, agar tujuan utamanya adalah mengesahkan Allah dulu. Berikutnya adalah ibadah-ibadah disertai dengan rukun-rukun iman, Islam dan selanjutnya. Artinya bahwa konsekuensi kita yang hidup ini harus siap untuk menghadapi sebuah kematian. Kita yang saat ini hidup harus siap
berhadapan kepada Allah dengan meletakkan diri, mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan selama hidup di dunia. Kita konsekuensi hidup harus siap meninggal, harus siap wafat, dan kita yang hidup saat ini harus siap untuk dibangkitkan kembali dan menerima pembalasan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul yang membawa titah untuk mengesahkan Allah, di dalam mengesahkan kepada Allah, intisarinya adalah ibadah. Nah, ketika ibadah ini punya waktu, artinya yang akan dihitung adalah semasa waktu itu berjalan. Ketika sudah habis, sudah tidak ada lagi perhitungan, tambahan amal tidak ada. Kecuali dalil-dalil yang membahas tentang amal jariah. Namun ketika dia hidup, itulah sejatinya keyakinan, keharusan kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang membangkitkan, karena tidak mungkin dibangkitkan kalau tidak ada di dalam kuburan. Setidaknya kita pernah tidur, pernah berada di tanah, ruangan yang sangat sempit, bahkan tidak ada bekal apapun. Na'udzubillah min dzalik, para kaum muslimah yang berbahagia, bahwa saat ini adalah kondisi wabah. Allah mengirimkan wabah besar berupa COVID. Banyak orang-orang iman yang akhirnya dikebumikan dengan kondisi yang kemudian secara terpaksa harus mengikuti protokolnya pemerintah. Bagaimana kita tidak kemudian bisa dihadiri oleh orang banyak gitu. Kemudian keluarganya juga hanya bisa melihat dari jauh, tidak bisa langsung bersentuhan karena emang karena COVID. Namun hikmah yang ada di dalamnya bahwa kita harus siap untuk menghadapi kondisi itu, dan kemudian kita harus siap apabila menempati tempat yang sempit itu dengan kondisi yang bagaimanapun, mau meninggalnya baik-baik saja, mau wabah, kita harus siap dan siap untuk dibangkitkan kembali, bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka amanah adalah amanah ibadah, dan yang menyelamatkan kita adalah kendaraan berupa amalan kita selama hidup di dunia. Maka siapkan sebanyak-banyaknya. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, asma Allah yang ke-51 adalah Asy-Syahid. Syahid artinya bahwa Allah adalah zat yang menyaksikan. Allah adalah zat di mana menurut Allah suatu apapun itu tidaklah samar. Allah yang maha menyaksikan bahwa apapun yang ada di dunia ini, hal itu tidaklah samar. Bahkan bagi Allah, seberat semut kecil pun itu yang Allah ciptakan di langit dan di bumi tidaklah samar bagi Allah. Semuanya jelas dan diketahui oleh Allah. Bahkan dengan jumlah dan juga dengan begitu banyaknya makhluknya Allah yang ada di dunia ini, Allah mampu untuk melihatnya secara langsung terhadap segala sesuatu yang Allah ketahui. Segala sesuatu yang Allah ciptakan, Allah mengetahui. Tidak ada yang samar. Bagi Allah, sesuatu yang samar itu tidaklah samar. Jadi menyaksikannya Allah itu tidak sama dengan menyaksikannya manusia. Kalau kita kapasitasnya ya sesuai dengan pengetahuan kita, sejauh mata memandang, sejauh kita bisa mengakses, tapi Allah memahami dan mengetahui, menyaksikan keseluruhan. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, artinya kita harus mengambil hikmah bahwa dengan Allah yang mempunyai kekuasaan seperti itu, hikmahnya agar kita lebih takwa kepada Allah, kita lebih takut kepada Allah, tidak sembrono,
tidak menganggap Allah tidak tahu, karena Allah zat yang maha menyaksikan sekecil apapun hal-hal yang mungkin menurut kita adalah suatu hal yang tidak mungkin diketahui orang, Allah mengetahui. Tidak dilihat oleh orang, Allah maha melihatnya. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah yang maha menyaksikan adalah zat yang sangat berbeda penyaksiannya dengan penyaksian manusia. Ada kadar di mana laki-laki dan perempuan itu dalam penyaksian itu berbeda. Laki-laki harus 2 orang, perempuan atau harus 4 orang. 1 orang laki-laki menjadi saksi atau dibanding dengan perempuan 1 banding 2. Sehingga hal ini menimbulkan bahwa ada kadar kira kesaksian seseorang itu mempunyai nilai. Nah, untuk Allah, kadarnya Allah itu melebihi segala sesuatu. Karena Allah melihat itu tidak hanya seperti halnya manusia yang melihat terhadap sesuatu menjadi saksi, bukan. Dalam asma Allah yang sebelumnya bahkan Allah menyaksikan, mengetahui yang ada di dalam hati manusia. Jadi luar biasa, sangat memberikan informasi penting terhadap hambanya agar lebih khawatir, lebih takwa kepada Allah, dan apapun amal ibadah yang kita lakukan kita yakini bahwa Allah menyaksikan. Tidak perlu khawatir atau sehingga amal ibadahnya harus diposting atau kemudian disebarluaskan melalui media sosial untuk mendapatkan penyaksian. Tapi tidak. Yakinlah bahwa Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan, Allah maha mengetahui amalan ibadah kita, bahkan apa yang di dalam hati kita. Niatkanlah betul-betul hanya karena Allah zat yang maha menyaksikan. Para kaum muslimin dan muslimah, itulah pembahasan Asy-Syahid Allah. Apabila ada kekurangan silakan dikoreksi. Akhir